Ya, saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pilkada di tengah pandemi bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang berubah. Namun, bagaimanapun juga pilkada tetap berjalan tentunya dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, banyak permasalahan juga yang dihadapi oleh pihak penyelenggara pilkada. Salah satunya seperti kendala pada saat pilkada di tengah pandemi, dan selain itu juga ada perbaikan dari DPS Ganda. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita berbincang dengan Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Henry Cassandra Gultom. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Lia. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ini. Sehat. Ini pilkada di tengah pandemi memang ujian buat kita semua ya Pak Nanda ya. Pastinya juga ada kendala. Persiapan KPU Semarang sendiri menghadapi kendala pilkada di tengah pandemi bagaimana nih Pak Nanda? Ya, jadi KPU Kota Semarang tetap berusaha semaksimal mungkin, Mbak Lia, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi memang kan kemarin pertimbangan pilkada itu tetap dilaksanakan tentunya kan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, sebagai upayanya kan akhirnya semua pelaksanaan tahapan di penyelenggaraan pilkada ini mulai dari pemutahiran data pemilih, lalu kemudian pendaftaran pasangan calon, lalu kemudian kampanye, dan juga hal-hal lain dari kemudian logistik, dan juga kemudian nanti juga pemungutan dan penghitungan suara, semuanya memperhatikan protokol kesehatan. Ya, seperti yang kita sekarang ini kan juga kemudian merupakan salah satu upaya dan bentuk untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini khususnya KPU itu benar-benar sangat aware dan sangat memperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan protokol kesehatan. Hal-hal detail itu ya Pak Nanda ya. Berarti kan dengan adanya protokol kesehatan yang harusnya TPS jumlahnya sekian, tentunya juga ada pembengkakan jumlah TPS nih Pak Nanda. Ya, jadi awal mulanya dulu KPU Kota Semarang kan merencanakan 3.000 TPS. 3.000 TPS. Nah, lalu kemudian sebagai output dari adanya pengurangan jumlah jumlah orang yang datang ke TPS dari 800 menjadi 500, akhirnya TPS-nya bertambah menjadi 3.447 TPS untuk Pilwakot Semarang 2020. Lumayan banyak ya Pak? Lumayan banyak, tapi kami yakin dan percaya bahwa harapannya adalah itu kemudian nanti bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak perlu risau untuk datang ke TPS, karena memang KPU juga memperhatikan mengenai jumlah, bahkan tidak hanya jumlah tetapi semua protokol kesehatan juga akan dilaksanakan di TPS, seperti misalnya nanti adanya tempat cuci tangan, adanya hand sanitizer, lalu kemudian pemilih yang diatur, kemudian nanti akan diatur suhunya, lalu kemudian setelah diatur suhunya akan ada sarung tangan plastik ya, sarung tangan plastik untuk para pemilih itu kan akan menggunakan sarung tangan plastik. Terus kemudian setelah itu nanti tintanya juga tidak dicelup tetapi juga ditetes. Tintanya juga akan ditetes. Ini yang juga selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga harapannya adalah mereka juga tetap yakin bahwa datang ke TPS itu tidak akan berdampak negatif terhadap tidak ada klaster baru gitu. Betul, ya Pak Nanda ya. Sekali. Berarti kalau biasanya nih pemirsa, para calon pemilih juga, calon pemilih pemula terutama yang belum tahu dan kebetulan nyoblosnya pas di pilkada pandemi ini. Kalau biasanya dulu kita nyoblosnya kan pakai paku bersamaan, sekarang tetap paku cuma kita pakai ini ya Pak, apa tadi? Sarung tangan yang sekali pakai. Betul. Itu. Oh, berarti tentunya dengan budget juga mengalami pembengkakan juga. Betul. Ya Pak. Jadi sebenarnya kalau kemudian membengkak itu kalau kemudian kita harus menyediakan satu paku untuk satu pemilih. Nah. Itu jauh lebih bengkak. Karena berarti kalau demikian berarti satu paku untuk satu pemilih dan satu bolpen untuk satu pemilih, karena kan pemilih juga harus menandatangani kan, dia harus mengisi daftar absensi terlebih dahulu. Nah, jadi kemudian yang paling efisien adalah menggunakan sarung tangan sekali pakai. Dan juga nantinya apabila mereka yang suhunya di atas 37,3 itu secara aturan tetap boleh nyoblos, tetapi nanti akan ada bilik khusus bagi mereka yang memang suhunya di atas 37,3. Oh, berarti sudah prepare, sudah detail, sudah disiapin semua. Ini TPS khusus kalau misalkan ada yang suhunya di atas 30. Bilik khusus ya, jadi TPS-nya sama, tapi nanti akan ada bilik khusus yang ada di luar TPS. Jadi mereka tidak perlu kemudian berbaur dengan masyarakat yang ada di dalam TPS. Dan semua petugas KPPS sendiri pun nanti sudah menjalani semua tahapan, yaitu mereka sudah
non-reaktif rapid test, lalu kemudian mereka akan menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan, dan semua alat-alat yang digunakan di TPS itu tentunya sudah menjalani standar prosedur sterilisasi terlebih dahulu, sehingga nantinya juga memang bisa dibilang semuanya juga sudah aman ya dari COVID-19. Berarti ini salah satu bentuk untuk agar tingkat partisipasi ini tidak turun ya Pak Nanda ya? Ya, kalau saya lebih suka membahasakannya agar masyarakat lebih nyaman untuk menyalurkan aspirasinya. Kalau tingkat partisipasi itu kan saya kira relatif ya Mbak ya. Saya kira sangat relatif. Tapi justru yang lebih utama adalah kami melakukan ini bukan untuk menjaga agar tingkat partisipasi tidak turun, tidak. Tetapi kami melakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemudian bisa melayani masyarakat agar mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Menyalurkan hak pilih tentunya dengan nyaman tanpa khawatir ada hal-hal yang yang akan mengganggu ya, Okay. Khususnya di bidang kesehatan itu tadi. Gitu. Oke, berarti nanti juga tentunya dengan tambahnya TPS berarti tambah juga petugasnya nih Pak Nanda. Betul. Berapa nih Pak Nanda? Jadi total petugas yang akan bertugas di TPS kita, jadi jumlah KPPS-nya kan 7, jumlah petugas Linmasnya 2, totalnya adalah 31.023 orang. Lumayan cukup. Betul. Wah, luar biasa. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini usai jeda pariwara berikut ini.